Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Apa kabarnya nih semuanya? Ya, iya ini aku Halimah Nurhuda ya. Balik lagi sama aku di channel aku tentunya ya, Halimah Nurhuda. Dan aku pengen menyapa lagi teman-teman semuanya nih ya, karena mohon maaf ya, aku juga baru balik lagi, dan tapi aku baru balik lagi, maksudnya balik lagi ke sini nih ya, untuk apa tuh, untuk bikin konten ya, untuk bikin konten yang memang di sini kan adalah segmennya adalah beautiful life ya, dimana aku kan untuk beautiful life ini tentunya ada yang memang perlu dibahas nih ya sama aku ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Untuk segmen kali ini ya, di segmen Beautiful Life ini aku datang membawa satu tema, satu topik, yaitu adalah berjudul hindari, sesuai judulnya ya, hindari berharap terlalu tinggi ya, hindari berharap terlalu tinggi agar tidak menimbulkan down ya, dan itu memang dibutuhkan untuk pengontrolan diri seperti itu ya. Oke, pemirsa ya, untuk yang aku sebut oke pemirsa ya, di sini yang aku sebut tentang berharap ya, tentang, maksudnya tentang harapan-harapan gitu ya. Harapan-harapan itu memang disebut juga adalah bersumber dari keinginan-keinginan menjadi harapan ya. Itu kan bisa saja tentang berbagai hal ya, misalnya tentang pekerjaan ya, tentang cita-cita ya, cita-cita pekerjaan, cita-cita pekerjaan, terus tentang hubungan asmara, misalnya hubungan pertemanan, persahabatan ya, keluarga ya, bahkan keluarga dan lain sebagainya tentunya ya. Dan di sini Anda tentu boleh memiliki harapan-harapan tersebut ya, yang tentunya pastinya adalah harapan-harapan yang positif ya, menurut saya. Ya, tapi Anda itu tetap ya pemirsa, harus tetap memiliki adalah pengendalian diri seperti itu. Bagaimana tentang cara pengendalian diri, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian ya. Yang pertama itu adalah tidak membiarkan harapan-harapan Anda itu menjadi terlalu membumbung tinggi ya, pemirsa ya, agar menghindari itu yang namanya obsesi ya. Pemirsa, Anda mungkin sudah mengetahui tentang istilah obsesi. Obsesi itu biasanya itu ditimbulkan karena sesuatu keinginan atau memang adalah harapan seperti itu ya, yang dibiarkan terlalu high gitu ya, terlalu dalam, kurang terkontrol, apa bahkan ada yang tidak terkontrol, misalnya terlalu membumbung tinggi, terlalu yang di bawah muluk itu ya, seperti itu sangat benar-benar buruk ya kalau saya bilang itu, pemirsa ya. Itu harus benar-benar dicegah, harus benar-benar mengendalikan diri ya, agar tidak sampai menimbulkan tidak sampai menjadi yang namanya obsesi ini, pemirsa ya. Karena kalau sudah menjadi obsesi itu ya, itu pastinya ada suatu bahaya yang ditimbulkan ya, seperti broken mental seperti itu ya, seperti timbul seperti hasrat, seperti ingin memburu seperti itu ya. Kalau saya itu sih, kalau persisnya saya bilang seperti itu ya, tentang obsesi itu sebetulnya memang adalah
hal yang betul-betul merugikan dan adalah bisa dikatakan adalah kontroversi ya. Belum mungkin akan menjadi bahan omongan dari pihak luar di sana sini yang berbicara tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh kita karena obsesi tersebut itu sangat benar-benar tidak baik menurut saya. Jadi benar-benar harus dicegah agar tidak timbul obsesi tersebut ya. Jadi itu caranya Anda itu harus melunakkan hati Anda ya. Jika memang Anda sudah timbul keinginan, harapan-harapan itu Anda tetap harus melunakkan hati Anda dan memasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Ya, jadi agar semuanya tetap terkontrol berbagai macam urusan kita ya. Sebagai muslim yang baik itu alangkah baiknya semuanya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya, untuk kelancaran berbagai urusan kita, termasuk tentang hal-hal menjadi keinginan kita, cita-cita, harapan, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya tentang pengendalian diri ya pemirsa ya. Anda memang boleh ya berharap tentang apapun ya, berharap apapun tentang hal apapun dalam ranah atau bidang apapun, tapi tetap itu ada batasannya pemirsa ya. Jadi Anda boleh menyimpan itu semua. Bagaimana caranya? Tentunya jika Anda adalah benar-benar memang Anda seorang muslim yang taat, tentunya Anda sudah tahu bagaimana caranya ya, untuk hal yang baik ya, untuk hal yang baik men-save, menyimpan dengan baik apa yang sudah menjadi harapan-harapan Anda, cita-cita Anda, keinginan-keinginan, minat-minat Anda dalam hal atau bidang apapun itu. Perbanyak bermunajat ya tentunya ya pemirsa ya, perbanyak bermunajat pada Allah tentunya dengan disertai ibadah-ibadah yang khusyuk seperti itu ya, yang Anda lakukan setiap harinya ya. Lalu pemirsa, tentunya yang paling penting juga adalah Anda selalu ingat tentang beristighfar ya. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang memang sudah aku sebutkan baru saja ya pemirsa, itu sangat benar-benar tentunya berperan untuk sangat mengendalikan diri Anda pemirsa ya, agar Anda itu tidak terlalu terhanyut oleh segala harapan-harapan Anda yang ya tidak boleh. Harapan-harapan keinginan-keinginan itu sebetulnya tidak boleh berubah menjadi seperti apa ya, angan-angan aja misalnya, hanya seperti menjadi suatu hayalan seperti itu ya. Itu caranya agar tidak berubah menjadi yang kurang baik ya, atau kurang baik ya, seperti itu ya. Ada tentunya tentang berikhtiar seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ibadah-ibadah yang khusyuk ya. Serta tentunya yang sudah saya sebutkan tadi adalah perbanyak istighfar oleh Anda ya, seperti itu pemirsa. Lalu yang selanjutnya ini ingin aku jelaskan pemirsa adalah ini sangat benar-benar penting ya, bahwa adalah hindari aktivitas melamun ya, karena itu melamun itu adalah sebuah, tentunya Anda sudah tahu ya, bahwa melamun itu adalah sebuah aktivitas yang benar-benar sama sekali tidak penting ya, bahkan itu dilarang di dalam Islam menurut saya tentang melamun ya, karena memang memiliki harapan apapun itu ya, memiliki harapan apapun itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktivitas melamun ya. Jadi benar-benar harus dihindari yang sangat serius ya tentang aktivitas yang tidak penting ini, agar hal-hal positif tentang harapan-harapan Anda itu tidak berubah menjadi sesuatu yang liar seperti itu ya, karena
hal seperti banyak melamun itu harus benar-benar dihindari menurut saya. Jadi nih ya pemirsa ya, kalau misalnya Anda tidak sengaja melamun, tentunya Anda sudah tahu ya, Anda harus langsung menyadarkan diri, lalu beristighfar ya, tetap berbanyak beristighfar ya. Karena juga di dalam kajian Islam yang sudah saya ikuti ya, ini saya ingin ingin memberitahu juga ya, di dalam kajian Islam yang sudah benar-benar saya ikuti, bahwa diberitahukan bahwa karena di dalam Al-Quran juga ada ya dibahas ya, bahwa aktivitas melamun itu sangat benar-benar madorot ya, dikatakan adalah madorot, karena aktivitas melamun yang tidak penting itu bisa seperti mengundang syaitan seperti itu ya. Itu nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah itu harus kita bentengi diri kita dari hal-hal yang buruk seperti itu. Lalu yang berikut ini pemirsa saya adalah, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa ada suatu bahaya ya yang ditimbulkan jika misalnya Anda itu terlalu terhanyut dalam yang menjadi keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda pemirsa ya. Hati-hati ya. Begini pemirsa, misalnya contohnya adalah ya, misalnya ini dikatakan pastinya tidak akan sampai terjadi nih ya, nauzubillah. Misalnya Anda sudah terlalu dalam level tinggi ya, seperti membumbungkan keinginan-keinginan, harapan-harapan Anda itu yang sudah misalnya mencapai level high, misalnya level yang tinggi ya, itu tidak boleh dibiarkan seperti itu ya, membumbung terlalu tinggi itu menurut saya. Karena misalnya tiba-tiba kemudian misalnya ada sesuatu hal yang tidak terduga misalnya, atau tidak disangka-sangka oleh Anda, sesuatu yang terjadi misalnya yang yang tidak Anda harapkan seperti itu, yang misalnya membuat Anda kecewa, membuat Anda sedih ya. Lalu itu benar-benar tidak boleh dibiarkan sampai terjadi ya, karena misalnya kalau jadi seperti ini ya, misalnya tadi saya sudah sempat jelaskan kepada Anda ya, semoga tidak akan terjadi sampai hal-hal yang misalnya sesuatu yang tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga atau tidak disangka-sangka yang terjadi pada Anda ya, yang misalnya di waktu Anda sedang melambung tinggi dengan keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda itu ya, lalu tiba-tiba secara mendadak ada kejadian yang tidak Anda harapkan, itu tiba-tiba terjadi misalnya, nauzubillah min dzalik ya, pasti secara otomatis tidak bisa dihindari adalah timbulnya perasaan down ya, yang membuat Anda sedih, membuat Anda kecewa ya. Itu pemirsa benar-benar tidak boleh dibiarkan sedikit pun sama sekali terjadi ya hal tersebut ya. Dengan cara Anda benar-benar tentunya mengendalikan diri Anda sangat ketat tentunya pemirsa ya. Karena kalau misalnya dibiarkan itu, apalagi lebih dari satu kali misalnya itu terjadi, itu kenanya itu ke mental ya, dan malah bisa menimbulkan seperti trauma seperti itu ya. Anda kan tidak menginginkan hal itu terjadi pada Anda. Jadi itu semua memang benar-benar tidak akan terjadi kalau Anda benar-benar sangat kokoh dalam mengendalikan diri Anda pemirsa ya. Lalu pemirsa, ini juga adalah langkah selanjutnya ya, Anda itu tetap kendalikan agar Anda tidak terlalu terpaku pada apapun itu yang menjadi keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda ya. Jadi Anda harus upayakan untuk Anda harus tetap bersikap fleksibel ya. Termasuk hal ini juga bisa menjadi
pengendali diri Anda ya. Misalnya Anda itu agar tidak terlalu apa ya, yang seperti sudah saya utarakan, tidak terlalu terpaku, tidak terlalu serius yang berlebihan pada yang menjadi keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda tersebut. Anda bisa mengalihkan perhatian Anda kepada berbagai hal-hal yang positif tentunya ya, seperti Anda menyibukkan diri Anda dengan berbagai macam hobi-hobi Anda ya, atau juga misalnya bergaul dengan teman-teman Anda, teman-teman dekat Anda, teman-teman baik Anda, seperti itu pemirsa ya. Ya pemirsa, jadi istilahnya hal-hal positif yang baru saja saya sebutkan tadi, misalnya contohnya bisa membantu Anda agar mengendalikan diri agar tidak terlalu berlebihan dalam memikirkan target-target Anda yang berasal dari keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda itu ya. Termasuk juga agar menghindari stres dan juga yang seperti sudah saya sebutkan, menghindari yang disebut dengan obsesi, seperti itu pemirsa ya. Nah pemirsa, dan berikut ini adalah yang benar-benar masukan dari saya ya, Halimah Nurida ya. Jadi jika Anda memang sudah benar-benar memiliki rasa percaya diri ya, ini sangat bagus ya, atas rasa percaya diri yang misalnya sudah Anda punyai tentang Anda yang sudah memiliki harapan-harapan Anda, keinginan-keinginan Anda ya, atau disebut juga minat-minat Anda ya. Maka langkah selanjutnya yang perlu Anda terapkan itu adalah Anda harus menjemput bola ya. Apa itu menjemput bola ya? Apa itu jemput bola? Dijelaskan bahwa jemput bola itu adalah Anda memulai upaya-upaya Anda, ikhtiar-ikhtiar Anda untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan-harapan Anda, terrealisasi dengan lancar tentunya ya, insya Allah benar-benar berjalan dengan lancar dan hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang Anda inginkan pemirsa tentunya ya. Dan lalu ini pemirsa ya, jika memang Anda membutuhkan saran, masukan atau apapun, suggest yang tentunya adalah suggest yang positif tentunya ya, pastinya Anda tidak akan ragu untuk terbuka menceritakan apa yang menjadi minat-minat, keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda ya. Misalnya pada orang-orang terdekat atau memang misalnya orang-orang yang Anda percayai, tentunya Anda pasti memiliki mereka yang ada di sekitar Anda ya, orang-orang yang benar-benar berpikiran positif ya, tentunya yang bisa berbagi juga dengan Anda ya. Jadi Anda terbuka aja ya. Kalau misalnya sekiranya Anda butuh bantuan, butuh masukan, butuh suggest nih, saya butuh suggest yang benar-benar bisa mempengaruhi saya, misalnya agar saya bisa lebih percaya diri lagi, misalnya untuk memotivasi saya juga, misalnya untuk menambah semangat saya, seperti itu ya, menambah semangat, pokoknya membangun diri Anda lebih membantu untuk diri Anda lebih positif lagi dari dukungan orang-orang di sekitar ya. Itu sangat baik ya Anda terbuka untuk bercerita kepada mereka, yaitu siapa tahu dengan cara tersebut ya, banyak saran-saran, masukan-masukan ya, yang tentunya bernada positif yang Anda dapatkan, yang bisa mendukung langkah Anda, memberikan tambahan motivasi untuk Anda, seperti itu. Atau bisa juga dari teman Anda bercerita tersebut ya, bisa juga ada siapa gitu ya, teman terdekat atau misalnya siapa dari pihak keluarga yang misalnya bisa ikut membantu
turun tangan ya untuk membantu Anda dalam Anda mencapai tujuan Anda ya, bersumber dari keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda tersebut ya, seperti itu pemirsa. Ya, dan ini insya Allah adalah poin yang terakhir yang saya beritahukan mengenai tema ini, mengenai topik ini ya kepada Anda pemirsa, bahwa kita sebagai muslim yang taat tentunya tetap dibarengi semua ikhtiar-ikhtiar yang bertujuan sangat positif itu ya, untuk menggapai harapan-harapan ya, cita-cita kita itu tentunya dibarengi dengan ikhtiar itu adalah bermunajat ya, berbanyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi juga dengan ibadah-ibadah lainnya yang tentunya harus selalu khusyuk ya, agar benar-benar selalu dilancarkan, dimudahkan berbagai macam ikhtiar kita tanpa benar-benar tanpa menemui insya Allah tanpa menemui rintangan atau hambatan apapun ya. Itu kan yang menjadi tujuan kita bersama untuk benar-benar mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ya, seperti itu pemirsa ya. Oke pemirsa, aku Halimah Nurida ya, untuk tema ya, untuk topik ini ya, tentang judul yang ada di depan tentunya sudah Anda tahu ya. Insya Allah tentang pembahasan ini sudah selesai aku bahas ya, untuk langkah-langkahnya ya, bagaimana cara Anda mengendalikan diri terhadap apa yang menjadi keinginan-keinginan atau harapan-harapan Anda, seperti itu pemirsa ya. Semoga masukan-masukan dari aku Halimah Nurida ini ya benar-benar bermanfaat untuk Anda semua ya. Tetap lancar ya semua ikhtiar kita ya, dan untuk masukan-masukan dari aku Halimah Nurida ya, ini mohon maaf kalau misalnya kurang lebihnya aku Halimah Nurida benar-benar mohon maaf ya, maksudnya kepada Anda semua pemirsa ya. Tapi semoga apa yang sudah aku sampaikan kepada Anda ya, itu benar-benar bisa dipetik manfaatnya ya, benar-benar ada faedahnya, benar-benar sesuatu hal yang memang Anda semua anggap positif ya dari masukan-masukan saya tersebut tadi ya. Oke, terima kasih pemirsa ya. Kalau misalnya ada saran atau masukan-masukan ya, apapun yang mau disampaikan kepada aku ya Halimah Nurida, silakan di kolom komentar aja ya. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.